Ya, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya anak-anak, semuanya sehat. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Dimana pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar mengenai saling mengasihi anggota keluarga. Nah, siapa yang hari ini tetap mengasihi anggota keluarganya? Nah, ya, pasti kita akan terus mengasihi anggota keluarga kita, baik ayah, ibu, kakak, adik, ya. Walaupun terkadang kita sering marah dengan kakak, sering marah dengan adik, atau kita sering marah dengan ibu atau ayah, ya. Tapi kita belajar terus harus saling mengasihi. Nah anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bulan ingin bertanya, mengapa Tuhan Yesus disebut atau Tuhan Allah disebut Maha Kasih? Siapa yang tahu? Ayo, bisa dijawab. Mengapa Tuhan Allah, Tuhan Yesus disebut Maha Kasih? Ya, kita tahu bahwa Tuhan disebut Maha Kasih karena Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, begitu sempurna manusia itu diciptakan, Tuhan itu menciptakannya dengan penuh kasih. Nah, setelah Tuhan menciptakan semuanya dengan penuh kasih, ya, Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya juga dengan penuh kasih. Coba kalian bayangkan, bagaimana sih Tuhan memelihara hidup kita? Bagaimana Tuhan memelihara tumbuhan dan hewan? Nah, buktinya Tuhan sediakan makanan untuk tumbuhan, ya. Kita perhatikan, tumbuhan itu bisa mengolah makanannya dengan bantuan sinar matahari. Hewan, ya, bisa hidup dengan makan rumput-rumputan tumbuhan yang tidak pernah kena tanam. Tuhan tumbuhkan sehingga hewan-hewan itu tetap bisa menikmati, ya, makanan yang Tuhan ciptakan. Lalu manusia bagaimana? Manusia dipelihara oleh Tuhan, ya. Bagaimana ayah kalian bisa bekerja, kalian boleh sekolah, kalian diberi kekuatan, ya, diberi kesehatan sampai hari ini. Tidak itu saja anak-anak. Tuhan itu begitu kasihnya kepada kita sampai dia rela mati di atas kayu salib, ya. Dia rela, ya, menyerahkan tubuhnya, ya, ditombak, dipaku, ya, sampai mengeluarkan cucuran darah. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, kita yang berdosa, ya. Dia tidak ingin manusia itu masuk ke dalam neraka. Dia ingin semua manusia ini percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dia ingin menyelamatkan manusia supaya manusia yang percaya ini bisa masuk ke dalam surga. Manusia yang berdosa ini bisa diampuni dosanya. Nah, itulah sebabnya Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Nah, dia juga menyelamatkan manusia itu dengan penuh kasih. Nah, selain itu juga Tuhan mengadili semua manusia itu nanti pada waktunya dengan kasih. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau kalian misalkan, ya, berbuat kesalahan, ya, atau adik kalian berbuat kesalahan, teman kalian melakukan kesalahan, atau ayah ibu kalian melakukan kesalahan, mengapa kalian bisa mengampuni? Apa karena kalian punya kekuatan? Oh, tidak, ya. Kalian dapat mengampuni karena Roh Allah, Roh Kudus, ya, anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu, anak-anak di situ
kita bisa merasakan bahwa Roh Allah tinggal dalam hati kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita sehingga kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan itu dengan kita boleh mengampuni ya. Baik itu ayah kita, baik itu ibu kita, baik itu teman kita, kakak kita, adik kita. Dan kita menerapkan kasih kita kepada saudara kita ya, kepada keluarga kita. Juga kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu dengan cara bagaimana? Ya, kita bisa mengucap syukur, berdoa, membaca firman, mempraktekkan kasih Tuhan dengan mengasihi seluruh anggota keluarga kita, termasuk teman-teman kita. Nah, pagi hari ini kita belajar. Ya, kita akan belajar. Bulan ini akan bercerita tentang kisah Esau dan Yakub. Mungkin kalian sudah hafal ya ceritanya Esau dan Yakub. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bulan ini sampai hari ini tidak pernah bosan mendengar ceritanya tentang Esau dan Yakub. Ya, tentang cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Karena ceritanya indah dan tidak pernah membosankan. Nah, kalian tahu Esau dan Yakub ini adalah saudara kembar. Ya. Ayah mereka bernama Iskak dan ibunya bernama Ribkah. Nah, suatu ketika anak-anak, Esau ini kan anak yang suka berburu ya, berburu binatang, sehingga Esau ini seluruh badannya itu berburu ya, berbulu ya, bulunya lebat sekali. Tapi kalau Yakub ini seorang anak yang ya perangainya itu lemah lembut karena dia tidak suka keluar rumah, dia sukanya tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Nah, suatu kali Esau ini ya marah kepada Yakub. Karena apa? Karena Yakub ini mencuri berkat warisannya Esau. Ya, sehingga ketika tahu kalau Yakub ini mencuri berkatnya Esau, ya Esau ini marah sekali sampai dia berkata, "Ya, aku akan mencari saudaraku, nanti kalau aku ketemu akan kubunuh dia." Nah, rupa-rupanya setelah tahu Yakub ini mencuri berkat warisan punya Esau, Yakub juga ketakutan. Sehingga Yakub ini melarikan diri dari rumahnya. Nah, sampai akhirnya mereka berpisah selama 20 tahun. Selama 20 tahun ini Yakub dan Esau tidak pernah bertemu ya. Yang namanya Yakub pernah berbuat kesalahan, walaupun berpisah 20 tahun pasti dia tetap ada rasa takut ya, karena dia sudah berbuat kesalahan. Waduh, andai kata aku bertemu dengan Esau kakakku bagaimana ya? Wah, pasti aku akan dibunuh. Nah, sampai dia merasa ketakutan ya. Nah, ternyata benar adik-adik, setelah 20 tahun rupa-rupanya Esau dan Yakub ini bertemu. Nah, pada waktu mereka bertemu, ya Yakub juga sudah merasa takut, deg-degan ya. Wah, jangan-jangan nanti Esau saudaraku ini akan membunuh aku ya. Nah, tetapi kalau kita baca dalam ceritanya, justru ketika mereka bertemu, apa yang terjadi anak-anak? Nah, Yakub ini ya, memang Yakub ini tidak ada di barisan yang paling depan, tetapi anak-anaknya Yakub, istrinya didulukan dulu di bagian depan. Nah, pada waktu seperti itu, mereka Yakub dan keluarga Yakub ini berlutut ya, bersujud ke tanah sampai 7 kali. Tapi apa yang dilakukan Esau? Apakah Esau membunuh Yakub?
Oh, ternyata tidak, anak-anak. Justru Esau ini berlari sekencang-kencangnya. Dia bertemu ya dengan yang namanya Yakub. Lalu mereka berpelukan ya, mereka saling menangis satu sama lain karena sudah lama tidak bertemu selama 20 tahun. Dan di situ tidak ada rasa dendam dalam hati mereka ya. Mereka sudah saling memaafkan. Nah, anak-anak, sikap memaafkan, sikap mengampuni kesalahan orang lain termasuk saudara kita ini dapat membuat kerukunan di antara saudara. Nah, rupa-rupanya anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki. Ya. Nah, siapa namanya? Di situ namanya, anaknya pertama namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Nah, anak-anak Yakub ini mengasihi Yusuf. Ya, jadi kita tahu dari 12 anak ini yang paling dikasih oleh Yakub adalah Yusuf. Ya, Yusuf ini diberi jubah yang indah oleh ayahnya ya. Nah, itulah yang membuat ke-10 kakaknya Yusuf ini merasa iri hati. Dan kita tahu bahwa Yusuf ini bisa mengartikan mimpi ya. Nah, rupanya ke-10 kakaknya ini ketika sedang mengembalakan kambing domba di padang. Nah, si Yusuf ini kan disuruh oleh ayahnya nih. Coba kamu lihat kakak-kakakmu di padang. Ya, mereka yang sedang mengembalakan kambing domba. Nah, Yusuf itu pada waktu itu pakai jubah yang indah, anak-anak, pemberian daripada siapa? Daripada si ayahnya, yaitu si Yakub. Nah, rupa-rupanya apa yang diperintahkan oleh Yakub ketika Yusuf ini disuruh pergi ke ladang, ya dilakukan oleh Yusuf. Dia mencari kakaknya. Nah, di sana dia bertemu dengan kakaknya. Ya, 10 kakaknya bertemu. Tetapi, nah, siapa ini namanya? Kakak-kakaknya ini berbuat hal yang tidak baik, anak-anak. Dia berbuat kejahatan. Dia berkata, lihat tuh, katanya. Lihat tuh, si tukang mimpi, ya. Anak yang dikasih oleh ayah datang itu kepada kita. Ayo, mumpung tidak ada ayah, ayo kita apakan dia, katanya. Sudah, kita bunuh saja. Ya, kita bunuh saja. Seperti itu ya. Tapi kakaknya Ruben berkata, jangan dibunuh. Kita masukin aja Yusuf ke dalam sumur kering, katanya. Oh iya ya. Nah, akhirnya si Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur kering, anak-anak. Sumur kering itu berarti sumur yang tidak ada airnya. Nah, akhirnya, pada waktu sebelum dimasukkan ke dalam sumur kering, bajunya yang bagus, jubahnya yang indah yang diberikan oleh ayahnya ini dilepas ya. Lalu dimasukkan si Yusuf ini ke dalam sumur kering. Pastilah Yusuf ini memberontak ya. Tolong kakakku, jangan berbuat jahat kepada aku. Tetapi karena kakaknya ini sudah merasa marah karena anak yang dikasihi ya iri hati ya. Ya dia biarkan saja si Yusuf ini berteriak-teriak. Lalu dia berpikir lagi, kakak-kakaknya ini, wah, kalau kita terus menjaga Yusuf di sumur kering seperti ini untuk apa? Ayo kita angkat aja Yusuf dari sumur kering ini. Lalu diapakan? Ya kita jual. Yusuf ini kita jual ke pedagang Median yang mau pergi ke Mesir. Iya, ternyata benar anak-anak. Akhirnya Yusuf ini diangkat dari sumur kering, dijual ya ke pedagang Median yang akan pergi ke Mesir. Nah, rupa-rupanya di Mesir
Ya, karena sudah dijual. Di Mesir ini Yusuf dibeli oleh seorang Potifar, ya. Seorang yang bernama Potifar, ya. Nah, Potifar ini seorang yang paling kaya, ya, dan dijadikan budaknya, dijadikan pembantunya. Nah, ya. Tapi suatu kali, ya walaupun memang benar anak-anak Yusuf ini karena anaknya rajin, ya. Potifar ini senang, ya, Bapak Potifar, Ibu Potifar ini senang dengan Yusuf karena Yusuf ini anaknya rajin, ya. Dia diberi kepercayaan untuk membersihkan rumahnya, ya. Semua apa yang dipercayakan, pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapak Ibu Potifar ini dikerjakan dengan baik. Tapi suatu kali Yusuf ini difitnah, ya, oleh istri Pak Potifar, ya. Nah, sehingga Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Tapi di dalam penjara pun Yusuf ini tetap menjadi anak yang rajin, anak-anak, ya, anak yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dia dalam keadaan apapun, ketika dia masuk ke dalam sumur kering, dia harus dijual ke pedagang median. Dia difitnah oleh istrinya Pak Potifar, ya. Lalu sampai dia masuk ke dalam penjara, dia tidak pernah lupa berdoa, ya. Minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, ya. Nah, ketika Yusuf di dalam penjara pun, anak-anak, Yusuf ini tetap disertai Tuhan, ya, tetap ditolong oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini adalah seorang yang bisa mengartikan mimpi karena dia memang suka bermimpi dan dia bisa mengartikan mimpi tersebut. Nah, pada waktu itu di dalam penjara ada yang namanya juru roti dan juru minum, anak-anak. Nah, si juru roti sama si juru minum ini juga bermimpi, ya. Nah, mereka bingung. Nah, ketika satu sel, ya, satu penjara dengan Yusuf, mereka berkata, kamu Yusuf, bisakah kamu mengartikan mimpi kami? Nah, akhirnya Yusuf ini bisa mengartikan. Dia tanya, apa kamu juru minum, mimpimu apa? Lalu diartikan, oh kamu artinya begini mimpimu. Nah, sekarang juru roti juga sama mimpi dan akhirnya Yusuf itu disebut sebagai juru mimpi karena dia bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Nah, suatu ketika anak-anak, si raja Mesir yang namanya Firaun ini juga bermimpi. Pada saat dia bermimpi itu, Raja Firaun ini bermimpinya melihat ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu kurus, ada 7 bulir gemuk, 7 bulir gandum, ada 7 bulir gandum kurus. Lah, pada waktu dia bangun, Firaun ini gelisah, anak-anak. Dia menyuruh semua pelayan-pelayannya untuk mencarikan orang yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Tapi rupa-rupanya tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Raja Firaun. Ya, walaupun di situ orang-orang yang ada di Mesir itu orang yang punya ahli ilmu mimpi dan sebagainya dipanggil, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Nah, suatu ketika si juru minuman ini, ya, dia mengatakan, Tuanku Raja, aku tahu, aku kenal dengan seorang yang bisa mengartikan mimpi Tuan. Nah, orang itu bernama Yusuf. Nah, akhirnya benar anak-anak. Dipanggillah Yusuf. Lalu Yusuf itu
menghadap Raja Firaun. Dan pada waktu seperti itulah Yusuf mengartikan arti mimpinya bahwa di Mesir akan terjadi yang namanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, dari situlah akhirnya Raja Firaun ini sangat mengasihi Yusuf dan Tuhan juga mengasihi Yusuf. Ya. Nah, Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya yang taat dan setia seperti Yusuf. Akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi raja muda di Mesir. Dipercaya oleh Raja Firaun untuk mengatasi bencana kelaparan, ya. Jadi Yusuf ini selain bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, dia juga bisa menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Nah, itu semua karena Yusuf ini dekat dengan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dalam keadaan susah pun dia tetap mencari Tuhan. Nah, rupa-rupanya anak-anak, kita kembali kepada ceritanya ayahnya Yusuf. Siapa namanya? Yakub. Ya, Yakub dan kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya Yusuf ini juga bingung bagaimana mereka harus mencari gandum karena juga mengalami masa kesulitan mereka ya untuk mencari gandum. Nah, suatu ketika mereka mendengar bahwa di Mesir itu ada apa? Ada kelimpahan gandum. Maksudnya ada bisa membeli gandum di sana. Karena di sana panen ya selama 7 tahun. Nah, rupa-rupanya Yakub ini menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Karena di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal ini terjadi bencana kelaparan yang besar. Mereka disuruh pergi ke Mesir. Nah, benar anak-anak, kakak-kakaknya ini pergi ke Mesir. Ya, adiknya Benyamin tidak ikut. Adiknya Benyamin ini menemani ayahnya, ya Pak Yakub ini ditemani oleh Benyamin. Nah, akhirnya mereka pergi ke Mesir. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Yusuf di sana itu bertemu dengan saudara-saudaranya, ya. Nah, saudara-saudaranya tidak mengenali siapa itu Yusuf, ya, karena Yusuf sudah menjadi seorang raja muda di Mesir. Tapi ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf masih ingat anak-anak ya kepada saudara-saudaranya karena penampilan mereka ya tetap aja ya seperti itu. Nah, pada waktu Yusuf mengenali mereka, Yusuf ini menangis anak-anak. Menangis terseduh-seduh walaupun tidak di hadapan saudara-saudaranya. Dia menangis terseduh-seduh ya, dia mengingat bagaimana jahatnya kakak-kakaknya seperti itu. Tapi Yusuf ini bersyukur ya. Karena apa? Karena dengan seperti itu Yusuf bisa sekarang menolong keluarganya. Sehingga ketika Yusuf ini bertemu dengan kakak-kakaknya, Yusuf ini tidak menyimpan dendam ya. Yusuf ini memaafkan kakak-kakaknya. Mereka mengampuni kakak-kakaknya ya. Nah, memang pada waktu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya itu, kepada kakaknya ini tuh, kakaknya juga apa? Merasa takut. Waduh, jangan-jangan nanti, tapi Yusuf tidak berkata demikian. Tapi Yusuf justru, aku mengampuni kalian semua, ya. Aku memaafkan kesalahan kalian, ya. Ya, jadi Yusuf itu mengampuni mereka dan akhirnya mereka semua rukun kembali dan bahkan anak-anak ayahnya ini beserta dengan kakak-kakaknya disuruh pindah. Sudah sekarang bawa ayahku kemari dengan adikku Benyamin kemari. Dibawa pindah ke Mesir ya dan menempati tanah yang bernama Goshen. Dan akhirnya benar anak-anak,
keluarga Yakub yang tadinya berpisah lama sekali berkumpul menjadi satu kembali karena mereka sudah saling mengampuni, sudah saling memaafkan dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar. Mari kita harus saling mengasihi sesama kita, termasuk keluarga kita. Kalau ayah, ibu pernah berbuat kesalahan kepada kalian, kalian tidak perlu marah. Kalian harus memaafkannya. Ya, demikian juga dengan kakak, dengan adik. Kalau berbuat kesalahan ya cepat-cepatlah. Ya, kalian mengampuninya. Ya, karena kalau kita bisa mengampuni, bisa saling memaafkan, maka keluarga kita akan hidupnya diberkati Tuhan dengan kedamaian, dengan kerukunan. Ya, alangkah indahnya kalau keluarga kita hidup saling mengasihi. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita saling mengasihi itu berkat Tuhan terus turun di dalam kehidupan kita. Kalau hidup rukun itu berkat Tuhan tercurah. Ya, kalau kalian ingat pelajaran kelas 1, di situ dikatakan di dalam Mazmur 133 dikatakan urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Nah, lagu ini awalnya pertama dari kemana? Oh, betapa indahnya bila kita hidup rukun bersama, ya. Jadi kalau kita hidup rukun, saling mengasihi, sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi satu dengan yang lainnya, terutama di anggota keluarga. Pasti berkat Tuhan itu selalu dicurahkan kepada keluarga kita. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami belajar tentang firman Tuhan, supaya kami bisa mengasihi satu sama lain. Seperti Engkau mengasihi kami, yang begitu besar kasihnya kepada kami. Terus Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami senantiasa boleh dimampukan mengasihi satu sama lain. Untuk kami tidak menyimpan dendam, sakit hati, tetapi kami belajar mengampuni. Kami ingin hidup rukun, supaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga kami, yang senantiasa mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.